Oke, udah on nih. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu lah ya. Di video kali ini, aku mau bahas review singkat salah satu novel yang menurut aku relate kali lah sama kehidupan kita, apalagi sebagai anak muda. Pernah nggak sih kalian suka sama seseorang, tapi cuma berani diam aja? Setiap hari ketemu, tapi nggak pernah berani ngajak ngobrol duluan. Di kepala malah udah mikir yang jauh-jauh. Bercanda ya we, izin. Nah, cerita ini kurang lebih kayak gitulah. Jadi, buku yang aku maksud dan aku pilih juga berjudul Berjuta Rasanya dari karya Terelie. Novel ini berisi kumpulan cerita yang membahas berbagai macam perasaan manusia, terutama tentang cinta, kehidupan, dan pengalaman emosional. Alasan aku milih buku ini ya, karena kan Terelie ini udah terkenal kali ya dengan gaya penulisan yang sederhana, tapi dalam kali maknanya. Selain itu, tema yang diangkat juga deket kali lah sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi soal perasaan, kayak suka diam-diam, berharap tanpa kepastian, sampai overthinking yang kadang gak ada ujungnya. Sebagai mahasiswa, menurut aku ini relate kali lah ya. Karena di usia kita ini kan lagi sering-seringnya kan ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Jadi, aku mau menceritakan ulang lah ya kan yang aku baca di novel ini dari halaman 1 sampai 49. Di awal cerita, kita dikenalin sama satu tokoh utama yang hidupnya bisa dibilang monoton kali lah. Setiap hari dia naik bus yang sama buat pergi kerja dengan rutinitas yang itu-itu aja. Tapi ada satu hal lah yang bikin rutinitas itu jadi berbeda, yaitu kehadiran seorang cewek yang selalu satu bus sama dia. Tokoh utama ini diam-diam suka sama cewek itu, tapi masalahnya dia nggak pernah berani mulai percakapan duluan. Selama berbulan-bulan mereka duduk bersebelahan, tapi interaksinya minim kali, paling cuma basa-basi dikit. Abis itu ya diam lagi. Di sini kita bisa lihat kalau tokoh utama ini tipe yang overthinking. Dia banyak mikir, tapi sedikit bertindak. Yang menarik nih, dia sampai rela turun lebih jauh dari tempat kerjanya cuma supaya bisa tetap satu bus sama cewek itu. Habis itu dia balik lagi deh ke kantornya. Kalau dipikir-pikir ya ribet kali ya kan. Tapi ya itulah kalau udah suka. Seiring waktu, dia mulai membangun perasaan yang semakin dalam. Tapi sebenarnya semua itu belum tentu nyata, karena dia sendiri gak pernah benar-benar kenal sama cewek itu. Selain itu, mulai muncul juga cerita lain, seperti tentang masa lalu dan sebuah kotak misterius yang gak boleh dibuka. Ini bikin cerita jadi lebih luas, gak cuma fokus ke satu sudut pandang aja. Jadi, di bagian penting ini ya, dan adegan menarik menurut aku, bagian yang paling penting itu waktu tokoh utama sadar kalau selama ini dia cuma memendam perasaan tanpa melakukan apa-apa. Dia merasa dekat, tapi sebenarnya gak ada hubungan yang jelas. Dari situ, kita bisa lihat kalau dia sebenarnya jatuh cinta sama bayangan yang dibuat sendiri. Ini penting kali, karena sering terjadi di kehidupan nyata. Kadang kita ngerasa deket sama seseorang, padahal semua itu cuma di pikiran kita aja. Makna yang bisa diambil adalah pentingnya keberanian. Kalau kita gak pernah mencoba, ya kita gak akan pernah tahu hasilnya. Daripada cuma berharap, tapi ujung-ujungnya kecewa sendiri. Jadi, kesan sementara atau kesan singkat lah dari aku untuk novel ini. Kesan aku terhadap bagian awal novel ini cukup menarik dan relate kali. Walaupun ceritanya sederhana, tapi penulis berhasil menyampaikan emosi tokohnya dengan baik. Kita berasa ngerasain apa yang dirasakan tokoh utama, walaupun dia gak banyak bicara, walaupun alurnya agak pelan, karena lebih fokus ke perasaan dan suasana. Tapi justru itu yang bikin ceritanya terasa lebih dalam dan realistis. Selain itu, novel ini juga ngajarin kita tentang pentingnya memahami perasaan sendiri dan juga berani mengambil langkah. Secara keseluruhan, aku jadi tertarik untuk melanjutkan membaca novel ini sampai habis, karena ceritanya dekat dengan kehidupan kita lah, dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil.
Kalau disuruh kasih penilaian sementara, aku kasih nilai sekitar 4 dari 5. Karena ceritanya relate, tapi memang agak pelan di awal. Oke, mungkin segitu aja lah ya review dari aku. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Ciao. See. Bye bye.